Halo, nama saya Sean dan saya lagi di Bangkok di Chatuchak Market. Di sini di hari Selasa sampai hari Kamis adalah market tanaman. Di episode sebelumnya aku ada tour, jadi kalau mau lihat detail tanaman dan cek harganya bisa cek di episode sebelumnya. Tapi di episode ini aku akan nominasi 10 tanaman yang menurutku bakal trending. Kita hanya terbatas dari tanaman yang ada di market ini yang sebenarnya marketnya lumayan besar, dan sebisa mungkin aku nominasi beberapa genus yang beda-beda yang mungkin kamu masih belum begitu kenal. Tapi 10 tanaman ini sebenarnya indah banget dan banyak orang suka komen atau banyak posting di Instagram. Jadi menurutku ini ada kemungkinan bakal jadi tanaman yang ngetrend. Penasaran? Ayo kita mulai. Tanaman pertama adalah Variegated Plumeria. Dia adalah tanaman Kamboja sebenarnya kalau di bahasa Indonesia. Lihat nih, daunnya indah sekali, variegatanya tuh coraknya menarik. Dan ini tanaman yang sebenarnya fast growing, jadi tunas barunya keluar terus. Dan tunas barunya menurutku lucu banget, kayak sisir yang kecil. Lama-lama tunas barunya membesar dan mengeras jadi kayak gini. Dan ini tanaman sebenarnya suka full sun, gampang banget kalau di outdoors tapi nggak kuat kalau indoors kayaknya. Dan dia suka banget diserang oleh kutu putih. Nah jangan lupa kalau Plumeria atau Kamboja sebenarnya indahnya di bunganya. Bunganya banyak banget variasinya. Tapi kalau kita lihat dari daun yang variegata udah cukup indah ya kalau tanpa bunganya. Dan ini tanaman mudah juga di stek batang, jadi nyacahnya gampang banget. Karena itu harga tanaman ini nggak mahal banget. Tanaman kedua adalah Pachira aquatica variegata. Ini sering dijual di kepang kalau hijaunya. Mungkin kamu sering lihat ya. Ini sebenarnya tanaman yang sangat murah, tapi variegata ini indah sekali. Coraknya kayak mint gitu. Nih setiap daun tuh variegatanya stabil banget. Menurutku ini tanaman yang mulai kelihatan banyak di market. Nah indah banget buat landscaping, buat interior. Karena tanaman ini kuat juga buat indoors. Tapi dia butuh sedikit terang kalau indoors. Terus tanaman berikut adalah bunga sepatu Hibiscus tiliaceus variegata. Tapi ini jarang banget keluar bunga menurutku. Ini variegatanya indah banget dan daun barunya tuh merah kayak gini atau pink. Lama-lama dia mengeras jadi variegata putih dan hijau. Ini tanaman mudah dirawat, fast growing banget. Jadi dia nggak pernah mahal, harganya affordable, dan dia suka direct sunlight. Dia bisa kuat banget untuk outdoors. Terus ini aku kaget ternyata Monstera Thai Constellation masih terkenal banget, masih populer banget. Karena harganya masih belum drop dan kita mulai ketemu banyak corak-corak yang menarik di variegata. Dan juga di show yang kemarin aku tayang di episode ini ada banyak mutasi yang keren. Ada yang tricolor, ada yang warnanya kayak salju putih, dia punya variegata. Jadi ini tanaman kayaknya mulai ngetren lagi nih menurutku, Monstera Thai Constellation. Dia sangat slow growing tapi sangat indah. Untuk rawatnya dia kuat indoor sama outdoors, tapi jangan kasih matahari langsung, dan dia juga benci air. Tanaman ini tuh gampang banget overwatering. Nah berikutnya ada tanaman Kaempferia. Di Indonesia ada beberapa jenis yang aku pernah lihat. Dia sebenarnya murah banget. Ini tanaman 10.000 doang bisa dapet. Tapi aku setiap kali beli tuh pasti dia coraknya jadi hijau. Jadi dia tuh daun barunya, tunasnya tuh hijau banget. Jadi kalau bisa komen di bawah kalau ada pengalaman, tolong kabarin gimana bisa dapat balik coraknya kayak gini. Nah dia tuh satu keluarga sama Calathea, tapi dia lebih fast growing daripada Calathea. Dan dia daunnya lebih tebal. Nah ini ada Facebook account-nya. Dia tuh yang punya toko ini. Jadi kalau mau bisa kontak langsung. Karena abis klip ini dia kasih tour ke kita beberapa jenis. Ternyata ada yang saudaranya Kaempferia yang namanya sedikit beda tapi coraknya indah banget kayak Scindapsus tuh daunnya. Ini namanya Cornucaempferia. Jadi pertama kali aku lihat Cornucaempferia itu satu genus baru tapi related to Kaempferia. Ini banyak banget jenis-jenisnya dan namanya di layar kalau mau penasaran. Sangat fast growing ini tanaman, tapi dia ada seasonnya kata ibu ini. Dia emang ada season yang lebih kuat karena dia lagi lesu, dan sekarang adalah season yang lagi lesu. Waktu aku film lagi di November. Ini namanya menarik ya, di on the screen ini belum ketemu nih di Indonesia. Ini longiflora, ini hybrid satunya, dan yang paling bawah ini nanti ada yang bunganya paling besar ini. Nah, yang jenis ini. Genus ini ada potensi untuk jadi tanaman ngetren yang berikutnya. Next, ini ada begonia yang aku pernah lihat satu pot waktu di Floy Convex di Indonesia. Kayaknya tuh mungkin mahal banget karena itu masih langka banget. Nah tapi di Thailand ini udah banyak banget stoknya. Ternyata dia ini tanaman endemik di Thailand. Menarik banget nih, daunnya indah sekali, warnanya kontrasnya sangat cakep. Dan
Aku tebak ini adalah jenis yang mungkin gak begitu mudah dirawat kalau lihat dari fisiknya. Nah, di bunganya juga indah banget. Tangkai bunganya juga warna merah. Ini begonia menarik sekali sih menurutku. Dan sebenarnya ada banyak jenis-jenis begonia lain, banyak banget yang indah banget, dan aku rasa itu mungkin bakal jadi tren di Indonesia juga karena kita baru mulai kultivasi mereka. Nah, di sini ada tanaman Selaginellea. Dia adalah satu pakis atau fern jenisnya, dan dia tuh sebenarnya ada yang lebih terkenal yang warna biru yang kita sering lihat di market di Indonesia, namanya Wildenowii. Nah, ini sebenarnya fast growing banget. Dia susah-susah gampang sebenarnya rawatnya. Kalau udah ngerti cara rawatnya itu bakal subur, bakal cepet growingnya. Tanaman ini sebenarnya mudah dicacah, bisa stack by batang karena pakisnya bentuknya tuh kayak ngerambat gitu. Jadi dia emang ada batangnya. Jadi celupin aja batangnya ke pot sebelah, dia bakal keluar akar dan dia bakal hidup lagi. Nah, sebenarnya Selaginellea ada banyak jenis. Ada yang variegata juga, yang variegatanya merah muda, variegatanya putih. Jadi ini bakal jadi genus yang bakal populer menurutku ke depannya. Nah, di sini ada lagi satu pakis, Dranarius curcifolia, tapi ini yang variegata. Ini sebenarnya tanaman yang common banget, hijaunya mungkin 10.000 udah bisa beli, dan kadang-kadang kita juga bisa cabut dari pohon karena dia banyak banget di pohon. Dia tuh rumpun sebenarnya, ini tuh sebenarnya daunnya, tapi dia dari depan bisa keluar perisainya juga. Jadi itu menarik sekali kalau dia keluar, dia punya perisai. Sebenarnya dia juga bagus untuk di mounting, ditempel di dinding. Nanti dia bisa jadi rumpun sendiri. Nah, tapi yang ini tuh yang variegata. Jadi yang variegata masih termasuk lumayan rare, tapi harganya oke nih, 130.000 udah dapet. Dan di Indonesia juga ada nih, aku pernah lihat di Indonesia. Terus di sini ada Philodendron Dragon Variegata. Sebenarnya aroid tuh ada banyak banget yang lagi ngetrend lebih bagus, tapi di market ini agak kurang aroidnya. Mungkin karena banyak aroid vendor lagi exhibit kemarin di Chiang Mai, jadi mungkin nggak begitu banyak di sini. Tapi Dragon ini cakep sekali. Aku sempat lihat yang besar, bentuk daunnya indah segitiga gitu. Jadi dia sedikit kontras sama monstera kita yang mungkin warnanya, mungkin bentuknya bulat. Dan ini variegatanya elegan sekali, bersih banget garis-garisnya. Jadi menurutku ini tanaman yang mungkin bisa bilang ngehits karena juga stoknya juga udah mulai banyak nih. Karena menurutku percuma juga kalau tanaman jadi ngetrend atau ngehits tapi stoknya belum siap. Tanaman terakhir adalah Clusia rosea variegata. Indah banget, ini daunnya mirip kayak daun Hoya, variegatanya indah banget. Ini tanaman sebenarnya fast growing, dia sebenarnya suka direct sunlight. Yang hijau sebenarnya bisa kuat di full sun. Tapi aku juga sering lihat mereka indoors di tempat teduh. Nah, ini tuh bisa banget untuk pengganti Fiddleleaf atau Ficus lyrata yang sebenarnya gampang banget, crispy, yang susah dirawat. Ini bagus buat replacement. Jadi ini cakep untuk dekor di dalam rumah asal ada kondisi terang, atau ini juga cakep untuk di landscaping, di halaman di luar. Oke, agak cepet ya ini 10 tanaman udah lewat. Aku bisa undang kalian untuk nge-share apa yang kalian merasa lagi ngetrend. Tolong di-share di komen di bawah. Dan kalau belum subscribe ke channel ini, tolong di-subscribe ya, karena itu benar-benar gratis dan hanya butuh waktu kamu 3 detik. Tapi itu bakal bantu banget ke channel aku dan bikin aku semangat untuk bikin konten ke depannya. Kalau tidak banyak orang subscribe, aku jadi males deh bikin konten ke depannya. Bisa juga komen, like, dan share episode ini ke teman-teman. Terima kasih ya, sampai jumpa di episode berikutnya.